Mari memulai video ini dengan sebuah pertanyaan. Kalau gue sebut tentang bulan Ramadan, apa yang ada di benak kepala lo? Bulan yang penuh berkah, puasa, ibadah, kurma, atau sirup marjan? Ya, nggak bisa dipungkiri bahwa selain hilal dan sidang isbat, munculnya iklan sirup marjan bisa menjadi tanda loh bahwa bulan Ramadan sebentar lagi akan tiba. Keren ya? Pertanyaan selanjutnya, kenapa ya iklan sirup marjan ini muncul hanya saat di bulan Ramadan, yang artinya setahun sekali? Ya, setahun sekali. Memang sebegitu spesialnya kah? Ini akan jadi pembahasan yang menarik untuk nemenin kalian makan, sahur, bahkan berbuka. Selamat datang di Teman Makan. Disclaimer dulu, di channel ini gue bahas apapun yang gue suka, so subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Kalau ngomongin soal merek sirup, pasti di benak lo ada beberapa yang terlintas kan, salah satunya marjan. Tapi sirup marjan sayangnya bukan sirup pertama di Indonesia. Di Surabaya, Siropentelasi menjadi perusahaan sirup pertama di Indonesia sejak 1923, alias dari zaman Hindia Belanda. Marjan Boudin Sirup atau biasa dikenal dengan sirup marjan memang aslinya dari Indonesia. Varian atau rasa pertama sirup marjan yang dikeluarkan oleh PT Subaindo adalah melon dan koko pandan. Balik ke pertanyaan, kenapa iklan sirup marjan identik dengan bulan puasa? Sebenarnya, produk yang sering muncul ketika bulan Ramadan gak cuma marjan loh. Ada banyak banget sebenarnya. Tapi kenapa ya setiap bulan puasa, marjan selalu menjadi top of mind? Top of mind artinya ketika memikirkan sebuah merek atau produk, maka cuma produk itu yang terlintas. Contoh, kalau ngomongin sambal, pasti sambal ABC. Ngomongin susu kemasan, pasti yang terlintas Ultramilk. Kalau mie instan, ya jelas dong, pasti Indomie. Dalam hal ini, kalau ngomongin sirup yang muncul di bulan Ramadan, ya pasti cuma marjan. Tapi kenapa iklannya cuma di bulan Ramadan? Dari beberapa sumber yang gue baca, marjan memakai strategi seasonal marketing. Apa itu seasonal marketing? Simpelnya, seasonal marketing ini adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan periode tertentu untuk meningkatkan penjualan produk atau layanan. Periode tertentu yang dimaksud kayak musim liburan, perayaan budaya, atau peristiwa tahunan. Ingat momen Cristiano Ronaldo memindahkan Coca-Cola? Ya, brand sekelas Coca-Cola juga memakai strategi seasonal marketing, di mana memanfaatkan momen seperti Olimpiade, bahkan Piala Dunia. Nah, dalam hal ini, marjan mengambil momen selama bulan Ramadan hingga momen Lebaran. Kenapa? Karena adanya relevansi antara produk dengan banyak orang Indonesia. Misalnya gini, bulan puasa identik juga dengan buka bersama bareng keluarga. Lalu ketika waktunya tiba, muncul sebuah kalimat, berbukalah dengan yang manis-manis. Tapi kalian sadar nggak, ada minuman manis favorit ketika berbuka, yaitu es teh manis. Lalu kenapa sirup marjan yang menjadi top of mind di benak banyak orang? Bahwa minuman manis tuh ya sirup marjan, bukan es teh manis. Bingung nggak? Brand positioning sirup marjan memposisikan sebagai minuman alternatif atau pelengkap selain es teh manis. Selain rasa es teh manis yang gitu-gitu aja, sirup marjan hadir dengan berbagai macam varian rasa yang menciptakan banyak pilihan untuk konsumen. Apalagi ditambah dengan mudahnya proses pembuatan minuman tersebut, semakin menekankan bahwa praktisnya minuman segar ini di benak konsumen. Masih ngomongin brand positioningnya sirup marjan, roman-romannya nggak afdol kalau nggak ngebahas iklan-iklannya mereka, iya nggak?
Ngomongin soal iklannya Marjan, kalau gue tarik ke 1 dekade terakhir, which is dari iklannya tahun 2014 sampai 2024, memang secara konsep ada perbedaan yang signifikan. Iklan-iklan dari 2014 sampai 2018 secara production value masih dalam kategori biasa. Belum yang wow banget lah, alias kalau bahasa gaulnya masih iklanable. Siapa tuh? Semua menunggu segarnya Marjan. Puncaknya tuh di 2019 ke atas. Istilah Marjan Cinematic Universe pertama muncul di tahun 2023, di mana lo bisa lihat sendiri secara konsep sekilas seperti superhero ala-ala Aquaman kan, dan secara nilai produksi atau production value jelas ini gila banget. Dan versi yang 2024 lo bisa lihat sendiri deh, kesannya tiap tahun Marjan selalu pengen naik kelas kan. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Dalam 1 dekade terakhir, ada satu kesamaan konsep yang terus berulang dipakai dalam iklan-iklannya Marjan. Konsep iklan dari Marjan ini kan cerita bersambung, alias dibagi menjadi 3 part. Asumsi gue kalau iklannya tayang selama di bulan Ramadan, at least 30 hari, berarti di 10 hari pertama itu yang part 1 tayang, 10 hari berikutnya part 2 yang tayang, dan di 10 hari terakhir part 3 tayang. Seharusnya sih gitu ya, berdasarkan analisa gue, balik lagi. Tapi kadang tayangnya sebelum puasa, oke. Pertanyaannya kan sekarang, kenapa sih Marjan selalu mempertahankan konsep cerita bersambung di iklan-iklannya? Untuk menjawab itu, di sini ada yang pernah nonton drakor? 저요. 남이 상처받든 말든 막말하는 개차반이에요. 세상 잘난 척 다 하는 척하면서 아무것도 모르는 등신이라고요. Di setiap menuju ending per episode, scene-nya tuh sengaja dibuat ngegantung kan, dan terkesan membuat penonton penasaran untuk langsung take action nonton episode selanjutnya. Bener nggak? Yang nggak pernah nonton drakor pasti kan relate. Sorry ya. Sama halnya dengan iklan-iklannya Marjan. Mereka sengaja memakai konsep cerita bersambung secara terus-menerus karena mereka tahu dengan cara ini mereka mampu memainkan rasa kepo atau keingintahuan penonton. Karena penonton dibuat menunggu tentang apa yang terjadi di part selanjutnya, mereka coba cerita ke teman-temannya, bahkan keluarganya ketika momen buka puasa bareng, yang membuat Marjan ini menjadi topik yang selalu diperbincangkan ketika Ramadan. Again, itu analisa gembel dari gue aja ya. Well, gue rasa dan kalian juga sepakat kalau brand sekelas Marjan ini fokusnya udah nggak lagi hard selling, karena udah kuat juga kan brandingnya di masyarakat. Yang dipikirin tahun depan iklannya kayak gimana ya? Apakah masih dengan value Marjan Cinematic Universe? Atau apa lagi? Again, gue bukan praktisi marketing, hanya orang biasa yang penasaran dan coba analisa sotoy kecil-kecilan kenapa Marjan ini iklannya setahun sekali. Kalau menurut lo, apa yang membuat Marjan ini spesial tiap tahunnya? Coba share di kolom komen ya. Kalau lo suka video kayak gini, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video-video gue selanjutnya. See ya! Woo!